Kabinet Burhanuddin Harahap. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Selama berlakunya UUDS 1950, pemerintah Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian 7 kabinet secara berturut-turut. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang kabinet kelima, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Sebelum menjelaskan ke inti materinya, kami akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap adalah kabinet yang dibentuk di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan berlangsung dari 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Kabinet ini merupakan kabinet parlementer ke-10 di Indonesia. Kabinet Burhanuddin Harahap berusaha keras meletakkan dasar bagi stabilitas politik dan keamanan yang diperlukan untuk pemilu pemerintahan yang efektif. Lanjut ke materi yang pertama adalah pencapaian Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama, pemilihan umum 1955. Pemilihan ini dianggap sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia hingga saat itu dan bertujuan memilih anggota DPR serta konstituante yang bertugas menyusun undang-undang baru. Pemilu ini merupakan landasan penting bagi perkembangan politik di Indonesia. Yang kedua, memperbaiki hubungan sipil dan militer. Salah satu langkah penting dalam melakukan reformasi di dalam tubuh Angkatan Darat dengan merotasi beberapa pejabat militer. Yang ketiga, penanganan ekonomi. Di bidang ekonomi, Kabinet Burhanuddin Harahap berupaya mengatasi krisis ekonomi pasca perang melalui kebijakan fiskal yang lebih ketat dan mengurangi pengeluaran pemerintah. 4. Upaya kedaulatan Irian Barat. Kabinet ini melakukan perjuangan diplomatik untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, pembersihan korupsi. Kabinet ini juga dikenal dengan melakukan langkah-langkah untuk memberantas korupsi dalam pemerintah dan militer, meskipun tantangan dalam implementasinya masih besar. Selanjutnya, yang kedua adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi Kabinet Burhanuddin Harahap selama bertugas. Yang pertama, mempersiapkan dan melaksanakan pemilu 1955. Meskipun sukses menyelenggarakan pemilu 1955, tantangan logistik dan politik dalam proses ini sangat besar. Yang kedua, masalah stabilitas, keamanan, dan separatisme. Tantangan yang ketiga adalah penanganan ekonomi yang lemah. Keempat, hubungan sipil militer. Upaya reformasi militer dan pembersihan di dalam tubuh militer oleh kabinet menimbulkan ketegangan dengan beberapa tokoh militer yang merasa terancam posisinya. Kelima, dinamika politik dalam koalisi. Keenam, upaya melawan korupsi. Salah satu tantangan terbesar, upaya pembersihan korupsi ini juga menimbulkan resistesi dari pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya. Terakhir, yang ketujuh, perjuangan Irian Barat. Kabinet Burhanuddin Harahap harus menghadapi tantangan diplomatik terkait sengketa Irian Barat dengan Belanda. Selanjutnya, berikut beberapa dampak dari Kabinet Burhanuddin Harahap terhadap pembangunan negara. Pertama, Pemilu pertama. Pemilu ini meletakkan dasar bagi sistem politik yang lebih demokratis dan partisipatif. 2. Penguatan demokrasi parlementer. Kabinet ini mencoba memperkuat sistem parlementer dengan menyeimbangkan kekuatan antara eksekutif dan legislatif. Ketiga, penyelesaian kasus korupsi militer dan PNS. Ini merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah korupsi yang terjadi salah satu hambatan dalam pembangunan negara. Keempat, reformasi hubungan sipil militer. Burhanuddin Harahap berusaha untuk menetapkan militer di bawah kendali sipil dan memperkuat supremasi sipil dalam pemerintah.
Yang kelima, persiapan pembentukan konstituante. Dalam hal ini merupakan langkah penting bagi masa depan negara karena diharapkan dapat menghasilkan konstitusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan bangsa. Dan yang terakhir adalah dampak ekonomi dan stabilitas politik. Upaya untuk menstabilkan ekonomi belum menunjukkan hasil signifikan karena masa jabatan kabinet yang singkat, namun ada upaya untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Setelah kita mempelajari pencapaian dari Kabinet Burhanuddin Harahap, tantangan dan dampak dari Kabinet Burhanuddin Harahap terhadap pembangunan negara, berikut adalah fakta menarik dari Kabinet Burhanuddin Harahap. Fakta menarik yang pertama adalah Kabinet Transisi. Disebut sebagai Kabinet Transisi karena dibentuk menjelang pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955. Yang kedua, Kabinet Koalisi Nasionalisme dan Islamis. Kabinet ini merupakan koalisi dari berbagai partai, termasuk Masyumi dan Partai Nasional Indonesia atau PNI, dua partai terbesar saat itu dengan ideologi yang berbeda. Ketiga, mengembalikan profesionalisme militer. Keempat, pemimpin kabinet seorang pengacara. Jadi, Burhanuddin Harahap adalah seorang pengacara yang memiliki latar belakang di dunia hukum sebelum terjun ke politik. Kelima, kabinet dengan fokus anti korupsi. Keenam, pemilu pertama yang demokratis. Ketujuh, kabinet dengan masa jabatan singkat. Kabinet Burhanuddin Harahap hanya berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, menjadikannya salah satu kabinet dengan masa jabatan terpendek di Indonesia. Meskipun singkat, kabinet ini berhasil meletakkan fondasi penting bagi perkembangan politik di Indonesia melalui pemilu yang demokratis. Fakta menarik terakhir adalah perundingan diplomatik dengan Belanda tentang Irian Barat. Sekian penjelasan dari kami tentang Kabinet Burhanuddin Harahap. Terima kasih sudah menonton.